Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Aisyah Dwistiawati, dengan NPM 2201020018. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba memaparkan, saya sendiri akan mencoba memaparkan yaitu manajemen risiko dan risiko kredit dalam keuangan syariah. Manajemen risiko dalam keuangan syariah adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, dan memantau risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah dengan memastikan semua kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip dasar yang pertama, kepatuhan syariah. Yang kedua, karakteristik akad syariah, yaitu murabahah jual beli atau risiko kredit dan likuiditas, mudharabah atau musyarakah, yaitu kerjasama atau risiko ekuitas dan kepatuhan syariah. Jenis risiko dalam keuangan syariah. Yang pertama, risiko kredit. Risiko ini muncul ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan akad. Yang kedua, risiko pasar. Berhubungan dengan perubahan nilai aset syariah akibat fluktuasi pasar. Lembaga keuangan syariah mengelola risiko ini dengan instrumen lindung nilai berbasis syariah. Yang ketiga, risiko likuiditas, kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek karena ketidaksesuaian arus kas. Mitigasi dilakukan melalui manajemen aset dan liabilitas serta penggunaan produk pasar uang syariah. Yang keempat, risiko operasional, yaitu terkait dengan proses internal, teknologi, dan sumber daya manusia. Mitigasi melibatkan pengendalian internal dan pemantauan reguler. Yang kelima, risiko kepatuhan syariah. Potensi kerugian akibat ketidaksesuaian praktik bisnis dengan prinsip syariah. Mitigasi melalui pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Aturan mengenai risiko perusahaan dan kecukupan modal dalam keuangan syariah di Indonesia terdapat beberapa ketentuan penting. Yang pertama, manajemen risiko dalam perbankan syariah, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, menetapkan kerangka manajemen risiko yang wajib diterapkan oleh bank syariah, meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Risiko yang diatur meliputi risiko kredit likuiditas, operasional, pasar, dan kepatuhan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 13 PBI 2021 terkait makroprudensial, termasuk kewajiban menjaga risiko pembiayaan inklusif makroprudensial atau MRPIM bagi bank syariah. Yang kedua, kecukupan modal CAR, Capital Adequacy Ratio, atau kecukupan modal adalah indikator yang digunakan untuk memastikan bank memiliki modal yang cukup guna menanggung risiko operasional dan non-operasional. Regulasi di Indonesia mengacu pada standar Basel yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Bank syariah diwajibkan memiliki kecukupan modal yang mampu menutupi potensi kerugian dari berbagai risiko, termasuk risiko investasi berbasis bagi hasil yang unik untuk keuangan syariah. Yang ketiga, ketentuan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM. Bank syariah harus mencapai tingkat rasio pembiayaan inklusif yang ditargetkan secara bertahap, misalnya 20% pada tahun 2022 dan meningkat hingga 30% pada tahun 2024. Target ini mencakup pembiayaan kepada sektor UMKM dan individu berpenghasilan rendah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik. Selanjutnya, analisis risiko kredit pada entitas syariah. Identitas risiko kredit. Risiko kredit pada lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik khusus karena bergantung pada jenis akad.
Yang pertama, akad mudharabah atau jual beli. Risiko kredit muncul jika nasabah gagal membayar cicilan sesuai kesepakatan. Yang kedua, mudharabah dan musyarakah atau bagi hasil. Risiko kredit berasal dari ketidakmampuan proyek penghasilan keuntungan yang cukup untuk mengembalikan modal dan keuntungan kepada bank. Yang ketiga, ijarah atau sewa. Risiko terkait pembayaran sewa yang tertunda atau tidak terlaksana. Faktor yang meningkatkan risiko kredit. Yang pertama, ketidakadilan jaminan. Beberapa akad seperti mudharabah seringkali tidak memerlukan jaminan fisik. Yang kedua, ketergantungan pada kepercayaan. Transaksi syariah banyak bergantung pada kepercayaan, terutama dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Yang ketiga, kurangnya data keuangan nasabah. Untuk pembiayaan UMKM atau individu kecil, data keuangan seringkali tidak lengkap. Selanjutnya, metode analisis risiko kredit. Yang pertama ada analisis kekayaan nasabah melalui 5C, karakter, kapital, collateral, condition of economy. Karakter yaitu menilai integritas dan rekam jejak nasabah. Capacity yaitu kemampuan membayar berdasarkan arus kas. Kapital yaitu kekayaan bersih sebagai penyangga risiko. Kolateral yaitu jaminan yang dapat disita jika terjadi gagal bayar. Conditional of economy yaitu dampak lingkungan ekonomi pada kemampuan bayar. Selanjutnya, mitigasi risiko kredit. Diversifikasi akad dan portofolio. Menggunakan berbagai jenis akad syariah untuk menyeimbangkan risiko. Pengawasan proyek atau akad bagi hasil. Memastikan pengelolaan proyek sesuai rencana dan memantau hasil keuangan secara rutin. Penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential. Memastikan penilaian yang ketat sebelum memberikan pembiayaan. Penerapan garansi syariah, yaitu memanfaatkan jaminan berbasis akad syariah yang sah seperti rahan atau gadai. Regulasi terkait. Yang pertama ada OJK nomor 65 garing POJK titik 03 garing 2016 mengatur manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang kedua, peraturan Basel 3 disesuaikan untuk syariah, menetapkan standar kecukupan modal untuk menutupi potensi risiko kredit. Tantangan dalam risiko kredit syariah. Yang pertama, kepatuhan syariah. Semua metode mitigasi risiko harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, pemberdayaan teknologi. Masih terbatasnya penerapan teknologi untuk menilai risiko nasabah, terutama untuk segmen UMKM. Mitigasi risiko kredit yang efektif membutuhkan keseimbangan antara kehati-hatian dan kepatuhan syariah, serta penguatan sistem pengawasan dan teknologi analitik. Meminimalkan risiko bisnis di sektor keuangan syariah, khususnya risiko kredit dan operasional, melibatkan berbagai strategi yang berfokus pada pengelolaan risiko secara sistematis dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengurangi risiko bisnis dalam konteks ini. Yang pertama, disverifikasi pembiayaan dan portofolio. Disverifikasi pembiayaan dan portofolio adalah salah satu langkah utama untuk meminimalkan risiko konsentrasi yang bisa terjadi apabila terlalu bergantung pada satu jenis pembiayaan atau nasabah. Misalnya pada bank syariah dapat menggabungkan berbagai akad syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah untuk menciptakan portofolio yang lebih stabil. Diversifikasi sektor atau jenis usaha yang dibiayai juga membantu mengurangi dampak negatif jika salah satu sektor mengalami penurunan kinerja. Yang kedua, penilaian kelayakan yang teliti atau due diligence.
Proses due diligence yang mendalam terhadap calon debitur sangat penting untuk meminimalkan risiko kredit. Dalam konteks syariah, ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap kemampuan finansial nasabah, karakteristik bisnisnya, dan prospek usaha ke depan. Aspek ini mencakup analisis 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, conditional of economy, dan memeriksa rekam jejak nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan sebelumnya. Yang ketiga, penggunaan jaminan yang tepat. Memanfaatkan jaminan yang sah sesuai prinsip syariah, misalnya rahan atau gadai, adalah langkah penting untuk mengurangi resiko kredit. Meskipun tidak semua akad syariah memerlukan jaminan fisik, memiliki jaminan memberikan perlindungan bagi lembaga keuangan syariah jika nasabah gagal membayar kewajiban. Yang keempat, implementasi kebijakan manajemen risiko yang ketat. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki kebijakan manajemen risiko yang baik, yaitu mencakup pengawasan risiko secara berkala, memantau dan mengevaluasi secara rutin perkembangan portofolio pembiayaan, dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang lebih besar. Pengendalian risiko operasional. Membangun sistem kontrol internal yang kuat untuk mencegah terjadinya penipuan, kesalahan operasional, dan kelalaian dalam transaksi. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi dan standar syariah. Kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah sangat penting. Dalam hal ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki pedoman dan peraturan yang memastikan risiko dapat meminimalkan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang berbasis syariah, seperti yang tercantum dalam peraturan OJK nomor 65/POJK 03/2016 dan pedoman dari Basel III yang disesuaikan untuk keuangan syariah. Yang keenam, teknologi dan inovasi untuk mitigasi risiko. Penerapan teknologi informasi dalam memantau dan menganalisis risiko, seperti penggunaan sistem otomatis untuk mengevaluasi kelayakan kredit, dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Sistem manajemen risiko berbasis teknologi dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk mendeteksi masalah lebih awal dan memberikan respon yang lebih cepat. Yang ketujuh, pengelolaan risiko likuiditas. Mengelola risiko likuiditas dengan cermat, misalnya melalui perencanaan kas dan pengaturan cadangan likuiditas yang cukup, dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk menghadapi ketidakpastian pasar atau ketegangan ekonomi. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengembangkan instrumen pasar uang syariah sebagai alat untuk meningkatkan cadangan likuiditas. Kesimpulannya adalah dengan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut secara konsisten, risiko bisnis dalam keuangan syariah dapat diminimalkan, sekaligus menjaga keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.